ini, dan kami pun boleh menikmati anugerah Engkau. Kami boleh beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, dan sekarang Tuhan urapi setiap kami, layakkan kami di hadapan Engkau. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, ampuni kekerasan hati kami, dan Engkau tolong urapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Engkau, dan kami boleh melakukan kehendak Engkau, dan kami pun boleh hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh menikmati anugerah yang Tuhan sudah limpahkan pada kita. Kita mau belajar di dalam Amsal, kita lebih dahulu baca di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang baik hati. Firman Tuhan berkata demikian. Ada orang banyak yang suka melakukan kebaikan. Terlebih lagi, kalau kebaikannya itu diapresiasi, dihargai oleh banyak orang, dan dianggap sebagai orang yang berjasa atas hidup seseorang, ataupun bisa mendapatkan sesuatu pujian di depan banyak orang. Lebih-lebih lagi, kalau diajarkan bahwa untuk melakukan kebaikan, itu pasti akan mendapatkan banyak berkat dan pahala, baik di dalam dunia ini maupun nanti di akhirat. Nah, itu sebabnya banyak orang yang suka melakukan kebaikan. Gereja dan pendeta pun juga berlomba-lomba mendorong orang-orang untuk mau berbuat baik. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Amsal ini benar. Bahwa dunia ini tidak kekurangan orang yang baik. Dunia tidak kekurangan orang yang baik. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama, sebab mungkin kita adalah salah seorang yang disebut sebagai orang baik. Apakah orang-orang yang baik hati itu juga adalah orang yang setia? Orang-orang yang baik hati itu, orang-orang yang suka melakukan kebaikan, apakah dia juga orang yang setia? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan ini. Jangan cuma gereja atau pendeta itu mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Ayo, banyaklah berbuat kebaikan, banyaklah berbuat amal, banyak-banyaklah memberikan persembahan. Tetapi tidak mengajarkan tentang kesetiaan. Itu salah. Gereja, pendeta harus mengajarkan kesetiaan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang setia. Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dunia ini tidak kekurangan akan orang yang baik. Namun bagaimana dengan orang yang setia? Ada banyak orang yang bisa melakukan kebaikan. Ada banyak orang itu yang baik. Baik, kalau mau diukur dari nilai 1 sampai 10, dia bisa 11. Dari nilai 1 sampai 100, mungkin dia 1000. Begitu baiknya. Baik banget. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dia setia? Apakah orang baik itu setia? Sebab ada banyak orang yang mengaku bahwa dirinya baik, dikenal sebagai pribadi yang baik hati, namun dia tidak setia. Sehingga ketika dia melakukan banyak perbuatan yang melawan kepada Tuhan, melawan kepada firman Tuhan, melakukan banyak dosa, dia merasa tidak bersalah. Contohnya, ada banyak orang yang baik itu ternyata adalah seorang koruptor. Ada orang
yang baik itu ternyata dia suka membunuh, suka berselingkuh, suka mencuri, suka menipu, kawin cerai, kawin lebih dari 1 kali dan sebagainya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu semua disebut orang yang baik. Namun di mana kesetiaannya? Terlebih-lebih mereka mempunyai sebuah pemandangan bahwa dosa itu bisa dibayar dengan melakukan sebuah kebaikan. Dosa itu bisa tertutup dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga orang lebih suka melakukan kebaikan daripada setia. Karena tidak ada ajaran yang mengatakan kalau kamu setia, dosamu akan tertutup. Tetapi ada ajaran yang mengatakan kalau kamu melakukan sebuah kebaikan, maka dosamu bisa tertutup, bisa habis, bisa selesai. Kamu bisa nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti ada sebuah pandangan bahwa Tuhan itu suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Tetapi kalau untuk orang yang setia, nanti dulu. Kan begitu. Jadi ukuran untuk bisa masuk kerajaan surga itu adalah kebaikan, perbuatan baik. Apakah benar seperti itu? Lagi pula Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dunia ini sebenarnya suka orang yang baik atau orang yang setia? Sebab ternyata orang setia itu tidak dihargai. Orang baik lebih dihargai. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya tidak mengajarkan kalau gitu, yuk kita berbuat tidak baik aja semua. Yuk kita berbuat baik, kita tidak usah setia atau sebaliknya. Tidak seperti itu. Firman Allah mengatakan bahwa kita memang harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu diajarkan oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapa yang harus berbuat baik? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Coba satu lagi, 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai milik kepunyaan Tuhan itu untuk melakukan kebaikan di hadapan Tuhan, mempermuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 di situ juga dikatakan bahwa supaya semua orang itu bisa melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa kita di dalam surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadi Alkitab, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita memberikan sebuah ajaran supaya kita ini melakukan kebaikan. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen melakukan sebuah kebaikan itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang aneh. Justru yang aneh itu kalau orang Kristen tidak melakukan perbuatan yang baik. Itu justru yang aneh. Tuhan senang jika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan dan kita ini suka melakukan perbuatan baik dan dikenal sebagai orang yang baik. Sama seperti Tuhan Allah kita adalah pribadi yang baik. Tuhan senang. Sama, DNA-nya sama, DNA-nya sama. Bahwa Tuhan Allah kita ini sebagai Bapa, Dia suka melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Kita anak-anaknya juga dikenal sebagai orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan suka hal itu. Dan orang yang melakukan kebaikan itu bisa mempermuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 44 dan 45. Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia memberkati semua orang. Dia memberkati semua orang, tidak peduli apakah orang itu tahu terima kasih kepada Tuhan ataupun tidak. Tidak peduli apakah manusia itu jahat, terang-terangan melawan dan menghina Tuhan, ataupun orang itu tahu mengucap syukur. Tuhan tetap memberkati. Bahkan sekalipun tahu bahwa itu adalah perbuatan dari Tuhan, tetapi orang-orang ini sengaja untuk berkata, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena hasil usahaku, karena pertolongan ini, itu. Tuhan tetap memberkati. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Sekalipun ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, terang-terangan menganiaya kita, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya, perbuatan baik itu tidak ada batasannya. Perbuatan baik itu bisa kita lakukan sebagai wujud, sebagai bukti bahwa kita adalah pribadi milik Allah. Kita adalah anak-anak dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekalipun itu adalah sesuatu yang sulit kita lakukan ketika kita berpikir secara logika dan menggunakan perasaan kita untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan seperti itu. Namun ketika kita ini melakukannya, firman Tuhan itu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tiba-tiba kita sudah melampaui segala sesuatu yang kita pikirkan sulit itu. Dan ternyata kita bisa melakukannya. Itu sebabnya untuk kita melakukan firman Tuhan, seringkali kita tidak dituntut untuk berpikir ataupun merasa. Sebab ketika kita berpikir dan kita merasa, justru itu menghalangi kita melakukan firman Allah. Yang penting lakukanlah. Lakukanlah. Maka tiba-tiba kita sudah mendapati diri kita sudah melakukan firman Allah. Dan itu membahagiakan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Bapak, berbuat baik itu harus menjadi gaya hidup. Harus menjadi gaya hidup. Sehingga ketika kita ini ada di dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menderita, bahkan di dalam Matius tadi dikatakan ada di dalam aniaya, kita tetap bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Coba baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saya bacakan di dalam terjemahan baru versi yang kedua. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Sekalipun harus menderita karena Tuhan, tetap melakukan perbuatan baik. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan, melampaui segala ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia ini. Biasanya kita akan berpikir, kalau kita ini sedang ada di dalam situasi yang menderita atau situasi yang tidak menguntungkan, maka kita akan berpikir cenderung untuk melindungi diri kita sendiri. Melindungi perasaan kita sendiri. Itu yang diajarkan oleh dunia ini. Dan secara alamiah, secara naturalnya manusia, itulah yang dilakukan. Setiap kali ada bahaya yang mengancam kita, maka terlebih dahulu kita akan berusaha untuk melindungi diri kita sendiri. Itu natur, itu adalah alamiah manusia. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan, kita harus melepaskan hak kita untuk melindungi diri kita sendiri. Namun kita melakukan firman Tuhan, itu sulit. Benar, itu sulit. Tetapi ketika kita bisa melakukannya, itu adalah sebuah kebanggaan. Contohnya adalah janda Sarfat terhadap Nabi Elia. Nanti bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 17. Janda Sarfat
dalam situasi yang sangat terdebit. Dia diperhadapkan kematian, dia hanya memiliki sedikit air dan sedikit bahan makanan. Ketika dia minum air itu dan kemudian dia makan makanan itu, dia dengan anaknya tinggal tunggu waktunya untuk mati. Dalam kondisi seperti itu, naturnya orang, alamiahnya orang, dia akan melindungi dirinya sendiri. Dia akan berkata, kalau ada orang yang meminta, apalagi ini orang asing, orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan, dia akan berkata, sorry, untuk diri kami sendiri aja kurang. Apalagi kalau dibagi dengan kamu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, sebenarnya dia juga berkata demikian. Dia berkata begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia sudah pasrah. Dia sebenarnya sudah pasang sebuah benteng terhadap dirinya. Karena ada orang asing yang mengaku sebagai hamba Tuhan dan sedang minta air dan makanan kepada dia. Dia mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi pada waktu itu, dia memilih untuk percaya kepada orang asing ini. Dia memilih untuk percaya kepada orang yang mengaku dirinya adalah hamba Tuhan. Dan ketika dia percaya, dia berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia, maka terjadilah mujizat. Maka terjadilah mujizat. Tetapi sebuah pertanyaan buat kita, apakah kalau kita melakukan seperti itu, kita juga akan menerima perbuatan mujizat dari Tuhan? Ya, kalau kita terima. Kalau enggak, bagaimana? Rugi dong. Nah, kita kan mulai berpikir logis. Rugi kan? Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, sekalipun nama janda Sarfat ini tidak ditulis, namun perbuatannya dikenang sebagai orang yang hebat sampai detik ini. Keren kan? Sampai detik ini, orang ini tetap dikenang sebagai orang yang luar biasa hebat. Bahkan ketika ada orang yang mencoba mengungkit-ungkit kembali tentang masalah ini, Tuhan pakai di dalam perjanjian baru sebagai contoh bahwa dia adalah orang yang layak untuk ditolong oleh Tuhan. Sekalipun di Israel, di Yehuda ada banyak orang yang kelaparan, tapi mengapa Tuhan hanya mengutus kepada orang asing ini, perempuan janda Sarfat ini? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menjadi sebuah pujian sekaligus sebuah templaan bagi orang yang berpikir salah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang baik yang bisa melakukan perbuatan baik di masa-masa kesulitan dikenal sebagai orang yang hebat. Namun buat kita nggak boleh berhenti di situ. Kita nggak boleh berhenti cuman hanya mau dikenang dan dikenal sebagai orang yang baik hati saja, namun kita tidak dikenal sebagai orang yang setia. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya janda Sarfat ini bukan cuman sekedar orang yang baik hati saja, tetapi dia juga orang yang setia. Sebab ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia bisa sebenarnya pada waktu itu mengusir Nabi Elia. Ketika dia melihat, loh, makananku kok gak berkurang, bahan makananku kok terus ada. Gak habis-habisnya. Dia bisa berpikir jahat. Dia bisa berpikir, aku gak butuh lagi yang namanya Nabi Elia ini. Diusir dari rumahnya. Dia bisa seperti itu. Namun
kita tidak mendengar dia melakukannya itu. Justru yang kita dengar adalah dia terus memelihara Elia sampai kepada masanya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, janda Sarfat ini selain baik hati, dia juga orang yang setia. Demikianlah pula yang dituntut oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kita ini kalau mau berbuat baik, semua orang bisa berbuat baik. Bahkan kita bisa kalah terhadap perbuatan baik dari orang-orang yang tidak kenal kepada Tuhan Yesus. Benar. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus bisa lebih baik daripada kita. Berani lebih berkorban daripada kita. Itu sebabnya jangan sombong ketika kita ini sudah bisa berbuat baik. Tetapi bersyukurlah ketika kita bisa berbuat baik. Sebab itu adalah sebuah kehormatan buat kita untuk mempermuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang bisa berbuat baik, yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan hati dan juga setia, itu adalah orang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Coba ya, ada dua kisah di dalam Matius 24 ayat 14 sampai yang ke-30 maupun Lukas 19 ayat 11 sampai yang ke-27, itu senada tetapi berbeda. Kalau di dalam Matius 24, itu berbicara tentang talenta yang dipercayakan kepada hamba-hamba dari Tuhan. Ketika hamba-hamba itu yang dipercayai talenta, mereka kembali berjumpa dengan tuannya. Nah, mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka, maka respon dari tuannya itu adalah demikian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Bukan cuma hamba yang baik saja, tetapi dia adalah hamba yang baik dan setia. Ketika tuannya mendapati hamba ini adalah hamba yang baik dan setia, maka tuannya memberikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuannya berkata, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kebiasaan bahkan masih terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kalau kita ini memiliki pegawai, atau mungkin asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, biasanya kalau kita ini sedang punya pegawai besar, misalkan pesta, biasanya pegawai kita akan kita tuntut untuk ikut bantu kita. Walaupun sebenarnya sudah ada banyak yang membantu, tetap pegawai kita akan kita suruh untuk bekerja. Ya tahu? Biasanya kan begitu. Jarang ada tuan-tuan, majikan yang berkata, udah kamu enggak usah ikut kerja, kamu ikut menikmati kebahagiaan tuanmu. Jarang yang berkata begitu, betul ya? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan ini memperlakukan sebuah perbuatan yang istimewa buat hamba-hamba mereka, hamba-hamba Tuhan yang kedapatan baik dan setia. Tuhan ini berkata, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Enggak dijelaskan kebahagiaannya seperti apa, tetapi dijelaskan di sini ada tanggung jawab perkara yang besar. Kalau talenta itu dianggap sebagai perkara yang kecil oleh tuannya, perkara besar itu berarti sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 19 dijelaskan perkara besar itu adalah dia, hamba itu menerima kekuasaan atas 10 kota. Menerima kekuasaan atas kota-kota. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, disinilah yang kita bisa lihat, kita bandingkan antara di dalam Lukas maupun di Matius, walaupun kita bisa pisahkan, tetapi dalam hal ini, untuk kali ini, saya mencoba untuk kita berpikir, ini ada hubungannya,
menjawab satu dengan yang lain. Dan sama-sama ketika hamba itu didapati baik dan setia, maka mereka menerima kebahagiaan yang besar dan sangat besar di luar apa yang bisa mereka bayangkan dan pikirkan. Benar-benar ini adalah sebuah sukacita yang tidak pernah mereka bisa bayangkan, tetapi mereka bisa menikmatinya. Dan mereka menikmatinya bukan sebagai hamba, tetapi sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang kita inginkan ketika kita ini ada di dalam perhatian Tuhan? Apakah seumur hidup kita ini akan tetap merasa sebagai hamba Tuhan di mana kita nggak layak untuk hidup bersama dengan Tuhan? Atau kita merasa sebagai orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, sama seperti hamba-hamba ini yang diangkat tinggi oleh Tuhan dan kemudian didapati dirinya sedang dikasihi oleh Tuhan? Nah, kalau kita ini mendapati bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya hidup kita. Betapa sukacitanya kita. Sebab kita bukan lagi seorang hamba, kita adalah seorang anak yang benar-benar disayang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita sedang membuktikan bahwa kita sedang menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri. Ketika kita ini menjadi orang yang baik, didapati sebagai orang yang baik dan setia. Bukan cuma hanya sekedar baik, bukan cuma hanya setia, tetapi baik dan setia. Maka kita ini sedang menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri. Di dalam dunia ini pun juga demikian. Ketika kita ini didapati bahwa kita ini adalah orang yang baik dan setia, orang akan semakin menghargai kita. Secara simpel, ketika kita ini didapati oleh tetangga kita sebagai orang yang baik dan setia kepada rumah tangga kita, kepada pasangan kita sendiri, tetangga kita akan segan kepada kita. Tetangga kita pun akan menghormati kita. Ya kan? Di pekerjaan demikian juga. Ketika kita ini didapati sebagai orang yang baik dan setia di dalam perusahaan kita, sebagai kita pegawai, karyawan. Ketika karyawan sesama kita sama-sama bekerja dengan kita, melihat bahwa kita ini bisa dihargai sebagai orang yang baik dan setia, jujur, taat kepada pimpinan dan sebagainya, tidak cari muka, teman-teman sekerja kita pun jadi senang. Atasan kita, bos kita pun juga senang. Dan kalau bos kita senang, maka kita pun akan diperlakukan istimewa. Sekalipun kita tidak mau, tidak minta diperlakukan sebagai orang istimewa, tetap orang-orang akan memperlakukan kita sebagai orang yang istimewa. Nah, seharusnya kita mulai paham hal ini. Bahwa orang-orang yang baik dan setia itu adalah orang yang bahagia. Orang yang baik dan setia itu bahagia. Coba bayangkan begini. Kalau kita ini dikenal sebagai orang yang baik, tetapi bocor mulut, bagaimana? Senang enggak teman kita? Senang enggak pimpinan kita? Kita suka kalau ada orang yang kalau ada orang datang pinjam uang, wah kita kasih. Enggak usah kembalikan. Berapa kamu butuh? Kasih. Kita pun lagi gajian. Baru terima gajian, baru terima amplopnya. Tiba-tiba ada teman kita datang mengeluh, gak punya uang dan sebagainya. Udah, kasih. Oh, baik kan? Tapi suka bocor mulut. Kita bisa ngomong kepada teman-teman kita, itu loh, tadi tak kasih uang. Itu loh tadi, dia pinjam uang untuk ini. Wah, tak kasih uang. Gimana? Orang jadi seneng gak? Senang uang kita, kebaikan kita, tapi kesetiaan kita tidak suka. Kita mungkin bisa ngerasani, ngomong gosip untuk kepalanya, pimpinan kita. Sekalipun kita orang hebat, orang baik, tetapi kalau tidak setia, kita akan dibuang. Suatu saat kita akan dibuang.
Coba kita belajar kepada satu nama yang namanya Yusuf, anak dari Yakub. Terhadap orang-orang yang dilayani, terhadap teman-teman rekan kerjanya, terhadap pimpinannya, dia dipercaya. Dia terbukti sebagai orang yang baik hati dan setia. Itu sebabnya dia dipromosikan, naik lebih tinggi, sampai ke puncak di mana orang sudah nggak bisa menjatuhkan dia lagi. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Demikianlah kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang istimewa di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada Lukas tadi, orang-orang hamba-hamba yang bertanggung jawab terhadap satu mina, ini semuanya bertanggung jawab terhadap satu mina. Ada yang menghasilkan 5 mina. Dia mendapatkan hadiah kejutan berupa kekuasaan atas 5 kota. Nah, ketika dia bisa dipercaya dari perkara yang kecil, ternyata dia dipermuliakan, dia diangkat begitu luar biasa, sampai dia bisa berkuasa atas 5 kota. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Artinya dia bisa menghargai dirinya sendiri. Tetapi ketika hamba yang bisa menghasilkan 10 mina, dia tidak mendapatkan kekuasaan 10 kota, namun dia mendapatkan kekuasaan 11 kota, lebih banyak lagi. Dia lebih menghargai dirinya sendiri. Nilainya semakin tinggi. Demikianlah pula kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Siapapun kita, ketika kita ini boleh melayani Tuhan, sebenarnya pada waktu kita ini boleh melayani Tuhan, itu adalah kesempatan kita untuk menghargai diri kita sendiri. Pelayanan saya cuman kolektan loh, cuman mengedarkan kantong kolekte, cuman menyambut jemaat, cuman mengatur parkir, cuman ikut bantu-bantu bersih gereja, bantu-bantu jaga gereja. Kan itu perkara yang kecil. Nah, justru dari perkara yang kecil inilah yang harus kita buktikan bahwa kita ini baik dan setia. Sama seperti hamba-hamba yang menerima 1 mina. 1 mina itu nilainya sangat kecil. Tetapi dia bertanggung jawab, dan ketika dia bertanggung jawab, melebihi teman-teman yang lain, dia mendapatkan bonus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ini melayani, kalau kita ini diberi kesempatan untuk melayani, lakukan itu untuk membuktikan kepada sesama kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik dan setia. Dari kehidupan kita, dari pelayanan kita. Maka kita nanti akan tanpa disadari kita yang akan dipermuliakan Tuhan. Diangkat naik, melampaui daripada yang bisa kita pikirkan dan inginkan. Kami para hamba Tuhan ngomong begini karena kami sudah mengalaminya. Dan kami di sini nggak bisa menceritakan satu persatu apa yang sudah kami alami. Tapi kami hanya bisa mendorong bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini benar. Itu sebabnya ayo bersemangat kalau kita melayani. Jangan terus kalau disuruh melayani, ogah-ogahan, aduh ngelayani lagi. Capek. Sebaliknya, buktikan bahwa kita memang benar-benar baik dan setia di hadapan Tuhan. Dan kebaikan kita ini bukan dengan tujuan untuk menerima pujian, mencari pujian, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak membuktikan bahwa dirinya baik dan setia di hadapan Tuannya, mereka tidak akan mendapat pujian, mereka tidak akan mendapat hadiah apapun, tetapi mereka akan mendapatkan murka dan hukuman dari Tuannya. Dan hukuman itu pasti tidak akan bisa ditanggungnya. Nah, sekarang tergantung kita, silakan mau milih yang mana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu berpikir, ya sudahlah saya mau berkomitmen, saya mau memilih untuk menunjukkan bahwa saya terbukti sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Tapi bagaimana caranya? Caranya
secara simpel, secara mudah. Yang pertama, milikilah satu Tuhan dan setialah kepada Dia. Hanya kepada Dia. Setia hanya kepada satu Tuhan. Baca dulu di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba ini belajar ya. Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah, Tuhan Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ataupun kepada Allah yang lain, kepada Mamon, ataupun kepada roh-roh yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu akan mengatur, akan mengontrol jalan pikiran kita, perasaan kita. Tuhan kita akan mendesain, mengatur semua pola berpikir kita. Kalau Tuhan kita itu adalah seorang yang jahat, maka perlakuan kita juga akan jahat. Kalau kita ini memilih Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pemilik hidup kita, maka Dialah yang akan mengatur segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Cara berpikir kita, perasaan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan, Tuhan akan tegur. Bahkan Tuhan akan pukul kita. Sebab Dia adalah Tuhan, Tuhan kita. Dia berhak atas hidup kita. Dia akan mengatur segala sesuatunya tepat seperti yang menjadi keinginannya. Tetapi di dalam satu sisi, ketika Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan pemeliharaan, pembelaan, penyertaan, pertolongan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan akan dijamin oleh Tuhan kita. Sebab Tuhan kita itu bukan cuma sekedar berhak atas hidup kita, tetapi Tuhan kita juga menaruh namanya di dalam kehidupan kita. Sehingga siapa yang berani mengusik kita, berarti berani mengusik kepada Tuhan kita. Orang yang berhadapan dengan kita akan langsung berhadapan dengan Tuhan kita sebagai pemilik kita. Nah, itu kalau kita memilih Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita memilih Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencapai sebuah titik. Mencapai sebuah titik, suatu titik di mana ketika kita ini berdiam diri saja, diam saja, tanpa mengucapkan apapun atau bertindak apapun, orang langsung bisa mengenali ini milik Yesus. Bisa enggak? Bisa. Itu kalau orang di luar Kristen akan berkata, dari auranya aja sudah kelihatan. Kalau kita ngomong, orang Jawa ngomong, dari dedeknya aja itu sudah kelihatan. Bahwa itu pasti milik Kristus. Enggak perlu ngomong apapun, tidak berbicara apapun, tidak melakukan apapun, cuman duduk saja, diam saja, itu sudah ketahuan kalau itu miliknya Yesus. Dari nafasnya saja itu sudah ketahuan bahwa itu miliknya Yesus. Kita harus mencapai sebuah titik seperti itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, anak remaja mengadakan retreat, kemudian mengundang seorang pembicara. Nah, ketika lagi ngobrol, terus kemudian saya perkenalkan anak-anak kami. Pembicara ini, pengkhotbah ini berkata begini, suka nari ya? Suka nari ya? Loh, kok tahu dari mana? Iya, dari jalannya aja kelihatan, sudah kayak orang nari. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat. Cuman hanya begitu saja, orang bisa menilai siapa kita. Lihat, inilah yang harus kita capai.
Di mana kita bisa mempermuliakan Tuhan tanpa berbuat apa-apa, tanpa berkata-kata apa-apa. Orang melihat kita sudah mempermuliakan Tuhan. Luar biasa. Keren. Itu bukan mustahil, kita bisa lakukan. Selama kita ini nurut, selama kita ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar milik Tuhan. Benar-benar milik Tuhan. Kita ini benar-benar, kalau orang luar Kristus itu akan berkata ketempelan gitu ya. Ketempelan, tapi sebenarnya bukan itu. Roh Allah itu benar-benar hidup dalam kita dan itu terpancar di dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa engkau adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, itu benar-benar terjadi. Terang itu enggak perlu membuktikan apa-apa kalau bahwa dia itu terang. Terang itu tidak perlu mempublikasikan, enggak perlu dia mencari pengakuan bahwa dia adalah terang dan bisa menerangi. Enggak perlu. Orang akan langsung menghormati sebagai terang kalau dia sudah hidup sebagai terang. Itu sebabnya kita bukan sebuah kebetulan ketika Tuhan berkata kamu adalah terang dunia. Sebab terang Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita dan terpancar keluar dari hidup kita. Dan itu membuat orang itu senang melihat kehidupan kita yang memancarkan Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berbeda lagi kalau kita ini memiliki Tuhan yang berbeda, bukan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memilih gadget kita, handphone kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Kita juga bisa memilih uang, kekuasaan, jabatan, dunia, dosa, iblis, dan sebagainya ini sebagai Tuhan kita. Dan kalau kita menggunakan, kita mengambil mereka sebagai Tuhan kita, maka cara berpikir mereka lah yang akan kita pakai. Contohnya misalkan begini, seandainya Tuhan kita ini adalah gadget, handphone kita, maka ketika Tuhan kita berkata buka handphone, elus-elus handphone, belai-belai handphone, maka dengan cepat kita akan langsung ambil handphone kita, smartphone kita, kemudian kita akan buka, kemudian kita akan belai-belai. Padahal mungkin cuma hanya scroll atas, scroll bawah, swipe kanan, swipe kiri, goyang kanan, goyang kiri, nggak ngerti, nggak ada tujuannya, ya tetap akan dipegang. Karena itu adalah Tuhan kita. Dan kemudian walaupun itu di jam ibadah pun, kalau Tuhan kita adalah gadget, kita pun tetap akan ambil. Dan kita tidak akan mendengarkan firman Tuhan yang sedang disampaikan. Sebab Tuhan kita adalah handphone. Kecuali kalau handphone itu kita pakai untuk mencatat, catatan khotbah, nah silakan. Tapi kalau kemudian kita pakai untuk yang lain-lainnya, kita buat mainan, kita buat chattingan. Nah, Tuhan kita bukan lagi Tuhan. Sekalipun di depan kita ini ada Tuhan, kita nggak peduli. Sebab memang Tuhan bukan Tuhan kita. Benar itu. Kalau Tuhan kita ini adalah duit, ya sama. Pikiran kita adalah uang. Ketemu orang, ya uang. Doa, ketemu Tuhan, ya uang. Tuhan minta duitnya dong. Tuhan minta duitnya. Karena Tuhan kita adalah uang. Pikiran kita akan selalu diarahkan kepada uang. Dan banyak hal itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus menentukan siapa yang menjadi Tuhan kita. Dan Tuhan sudah mengingatkan, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bertuankan dua Tuhan. Harus milih, mau Tuhan Yesus atau yang lainnya. Kalau mau memilih Tuhan Yesus, yang lainnya harus diabaikan, harus dibuang. Tetapi kalau kita berkata milih Tuhan Yesus, tetapi mengindahkan tuan-tuan yang lain, roh-roh yang lain, maka Tuhan yang akan membuang kita. Tuhan nggak mau diduakan, Tuhan nggak suka. Nah, sekarang mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita pilih? Mau Tuhan Yesus Kristus atau yang lainnya? Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, serunya, ini serunya. Kalau Tuhan kita nggak mau diduakan,
Tetapi kalau roh-roh itu, Allah-Allah yang lain itu, mereka justru rame-rame akan memperbudak kita. Mereka tidak keberatan kalau sama-sama menjadi tuan atas hidup kita. Coba baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-26. Lukas 11 ayat yang ke-26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, roh ini, roh jahat ini, dia ketika dia mendapati tempatnya itu tersapu bersih, dia ngajak roh yang lainnya yang jauh lebih jahat untuk sama-sama memerintah di dalam kehidupan orang yang sudah bersih ini, orang yang sudah bertobat ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau roh-roh itu, mamon, roh-roh jahat yang lainnya, itu bisa bekerja sama untuk memperbudak hidup kita. Tetapi kalau Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak mau berbagi kekuasaan. Tapi istimewanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen, yang hebat, yang nyatanya bisa punya Tuhan itu lebih daripada satu. Ya Tuhan Yesus, ya ketamaan, ya kesombongan, ya keegoisan, ya dan sebagainya. Kok bisa dan tahan lagi? Padahal punya satu Tuhan itu aja sudah merepotkan, sudah bebannya besar. Tapi nyatanya banyak orang Kristen yang katanya Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus, nyatanya Tuhannya itu ada lebih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dipelihara semuanya, dipuaskan semuanya. Hebat kan orang Kristen? Tapi jangan berharap bisa masuk surga ya, orang seperti ini. Sebab Tuhan tidak akan pernah mau mengakui punya anak yang seperti ini. Sebab miliknya itu harus murni, kudus adanya. Sebagaimana Tuhan Allah kita kudus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi sekarang siapa yang akan kita pilih? Tuhan Yesus Kristus atau Allah-Allah yang lain? Silakan bebas memilih. Tidak ada tekanan, tidak ada desakan, tidak ada paksaan. Silakan pilih sendiri. Tetapi kalau saya anjurkan, pilihlah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah pribadi yang setia. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan juga setia. Dia mampu menguatkan kita, Dia mampu memelihara kita terhadap yang jahat. Jadi yang jahat-jahat itu, kuasa-kuasa yang jahat itu yang ingin memperbudak kita, kita bisa melawannya. Sebab Tuhan kita memberi kekuatan, mampu melindungi kita. Jadi jangan takut terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan serahkan hidup kita sebagai milik Tuhan, satu-satunya Tuhan kita, tidak ada yang Tuhan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setia. Cara supaya kita ini bisa baik, hidup baik dan setia, didapati baik dan setia adalah kita setia kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jaga pergaulan kita. Jaga pergaulan kita. Sebab dari pergaulan, kita bisa dinilai siapa, seperti apa kita. Kalau kita suka bergaul dengan pencemooh, orang fasik, pemfitnah, pembunuh, penzina, pencuri, penipu, pembohong, pemalas, orang pasti akan berkata, kamu juga orang jahat. Kamu juga orang jahat. Tapi kalau kita ini bergaul dengan orang pintar, orang cerdas, orang yang suka belajar, orang yang rajin dan sebagainya, maka kita akan dinilai sebagai orang yang suka belajar. Bahkan mungkin kita akan dinilai sebagai orang yang pintar. Dari pergaulan kita akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Orang bisa melihat siapa diri kita.
Dan hati-hati, kita bisa celaka karena kita salah bergaul. Ada orang yang ditangkap polisi gara-gara nonton judi. Nonton orang lagi judi, sambung ayam. Dia cuma nonton, dia mungkin cuma hanya lewat aja, kemudian kok lihat kok rame-rame ada apa ya? Rame-rame dia tertarik, kepo gitu ya, kepingin tahu, kemudian dia parkir motornya, kemudian dia lihat, oh ada orang sambung ayam, oh ada orang yang judi, oh rame, oh yang itu yang menang. Baru mengamati sebentar, tiba-tiba polisi datang, seret. Langsung digerebek, kita nggak tahu apa-apa. Saya nggak ikut-ikut Pak, nggak peduli, langsung diangkut, diadili. Dianggap sebagai penjudi juga. Lihat, gara-gara cuma nonton, nggak ada maksud apa-apa, cuma gara-gara kepo. Jadi kepo itu berbahaya adik-adik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jangan suka kepo. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang wanita tiba-tiba disamperin oleh pria, kemudian ditanya, berapa tarifmu semalam? Marah dong. Lah kenapa? Kok ditanya begitu? Ternyata usut tidak punya usut. Dan dananya seperti seorang pelacur. Lagi pula dia berjalan di daerah di mana itu banyak pelacur menjajakan diri. Dianggap sebagai pelacur juga. Padahal dia baru pulang dari gereja loh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hati-hati. Ada orang yang juga dianggap sebagai lesbi atau gay. Kenapa? Karena tinggal satu rumah dengan orang yang gay atau lesbi. Kamu juga lesbi ya, kamu teman wanitanya ya. Gimana? Kamu kok bisa terjerumus di situ? Saya normal. Nah, kenapa itu ada di situ? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, salah orang yang bersangka, bukan, salah kita yang bergaul. Karena salah kita yang menempatkan diri kita sendiri. Itu sebabnya kadang-kadang kita ini mendatangkan celaka terhadap diri kita sendiri karena kurang berhikmat. Permisi mau ngomong, saya pakai bahasa yang kasar. Karena kita ini goblok. Terus terang, kita ini terlalu banyak mengandalkan ketulusan tapi tidak berhikmat. Itu sebabnya kita ini mudah jatuh ke dalam berbagai macam permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Ingat Lot dan keluarganya. Bagaimana akhir hidup dari Lot, dari anak-anaknya. Bagaimana istri Lot. Sekalipun Lot di dalam kitab Ibrani, kitab Ibrani itu dikatakan bahwa Lot itu adalah orang yang benar, orang yang baik, tapi tetap keturunannya dikutuk oleh Tuhan. Istrinya juga mati tidak berbeda dengan orang Sodom dan Gomora. Sama seperti kematian dari orang Sodom dan Gomora, nggak ada bedanya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan pergaulan kita. Perhatikan pergaulan kita. Coba baca dulu di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Benar apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, bahwa orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi gini, orang yang tidak berjalan bersama dengan orang fasik, orang yang tidak berdiri bersama dengan orang yang berdosa, orang yang tidak duduk bersama dengan kumpulan pencemooh, itu adalah orang yang berbahagia. Benar. Sebab kita tidak didapati sebagai orang-orang yang semacam itu. Kalau saya berbicara, ngobrol dengan para TKW gitu ya, para TKW yang bekerja di Hong Kong, mereka cerita, para TKW kalau bosnya itu baik, rata-rata itu akan berkata melarang pegawainya TKW itu untuk bermain ke negeri Tiongkok.
nggak boleh ke negeri Tiongkok. Padahal itu cuma naik kereta cepat itu sudah masuk ke dalam negeri Tiongkok. Karena kami pun pernah dari Shenzhen masuk ke Hong Kong naik kereta. Tidurnya di Shenzhen, misalkan di situ. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang majikan dari Hong Kong nggak boleh, tidak mengizinkan pegawainya itu, pembantu rumah tangga itu masuk ke dalam kota ke negeri Tiongkok. Bahkan kadang-kadang nggak boleh pergi ke Makau, nggak boleh. Boleh hari libur, tapi tetap harus ada di Hong Kong. Nggak boleh keluar dari Hong Kong. Kenapa? Karena karena tuannya ini tidak menginginkan pergaulan dari orang-orang di sekitar Hong Kong itu, maksudnya dari Makau ataupun dari negeri Tiongkok itu mempengaruhi cara berpikir dari pegawainya. Maka mereka melarang hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Cuman dolan aja nggak boleh, nggak dikasih. Padahal itu cuman itu sudah beberapa menit itu aja sudah masuk ke dalam, sudah beda negara. Tapi mereka tidak mengizinkan. Sebab mereka takut pergaulan mereka jadi rusak dan itu berdampak kepada rumah di mana mereka bekerja. Demikian pula dengan kita. Kalau kita ini salah bergaul, rumah kita pun rusak. Rumah tangga kita rusak, pelayanan kita rusak, hidup kita juga rusak. Karena cara berpikir kita rusak. Itu sebabnya Tuhan mau kita ini ada bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kita ini suka bergaul dengan Tuhan. Orang yang suka bergaul dengan Tuhan itulah yang disukai oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-33 dikatakan, jangan kamu sesat, jangan kamu tertipu. Pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik, benar. Bisa merusakkan akhlak yang baik, betul. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih di Tuhan, hati-hati pergaulan kita. Jadi dua hal supaya kita ini bisa membangun kehidupan, gaya hidup yang baik dan setia. Satu, milikilah Tuhan yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Milikilah dan setialah kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang akan mengatur pergaulan kita, yang akan membuat pergaulan kita ini menjadi baik, cara berpikir kita menjadi baik. Maka benar-benar kita akan membangun sebuah kehidupan dan gaya hidup buat diri kita sendiri yang baik dan setia, sesuai dengan standarnya Tuhan sendiri. Baca yuk, Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nah, ketika kita ini belajar untuk mempercayai Tuhan, belajar untuk setia kepada Tuhan, kita punya Tuhan Yesus Kristus, maka kesetiaan itu akan menjadi cinta buat kita. Kita akan mencintai kesetiaan dan kita akan melimpahi hati kita ini dengan kasih Kristus. Maka kasih Kristus dan kesetiaan itu akan berlaku bukan cuma hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama kita. Nanti bisa baca di dalam Matius 23 ayat 23 maupun Markus 12 ayat 30-31. Di mana kita bisa mendapati diri kita sedang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang setia, orang yang baik itu adalah orang yang beruntung. Secara teori kita sudah mendengar, secara kesaksian kita sudah mendengar. Sekarang bagian kita untuk membuktikannya. Bagian kita untuk melakukan firman Tuhan. Apakah kita benar mau setia dan baik hati? Atau sebaliknya kita mau menunjukkan bahwa kita bukan orang yang setia dan baik hati di hadapan Tuhan dan sesama kita?
Toh pada suatu saat semua orang akan membuktikan kualitas hidupnya sendiri. Amsal 20 ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Terjemahan bahasa Jawa berkata, saben wong ngaku yen dheweke wong becik lan kena dipercaya. Nanging delengen endi sing mengkono temenan. Semua orang bisa mengaku dirinya sebagai orang yang baik dan bisa dipercaya. Namun, lihat, siapa nanti yang benar-benar membuktikan bahwa dia memang benar-benar baik dan bisa dipercaya, bisa setia? Siapa? Apakah kita bisa membuktikan kualitas kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Yang Tuhan berkata, cintailah kesetiaan dan lakukan perbuatan baik, atau sebaliknya kita tidak melakukan seperti itu. Dan orang yang bisa dipercaya dalam hal kebaikan hatinya dan kesetiaannya di hadapan Tuhan dan sesamanya adalah orang yang berbahagia. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya di awan-awan untuk menjemput kita bisa didapati tetap setia dan baik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, mari masuk ke dalam rumah Bapa dan terimalah, nikmatilah kesukaan bersama dengan Tuhanmu. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mendapatkan hadiah kejutan yang begitu luar biasa, yaitu boleh memerintah bersama dengan Dia untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dalam kemuliaan dan kebahagiaan di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita dalam nama Yesus Kristus. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu memelihara, Tuhan yang memberikan keajaibannya, Dia yang sudah memberikan teladan buat kita, bahwa Dia adalah pribadi yang sangat baik, yang limpah dengan kebaikan. Dia pula adalah pribadi yang sangat setia, sampai detik ini tetap setia kepada kita, dan terus